Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian Tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Tema untuk hari ini tentang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya telah datang kepada beliau seorang laki-laki lalu berkata kepada beliau, sungguh aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau bersabda kepadanya, ambillah bencana pakir sebagai pakaian. Nah, dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas ketika ada seorang laki-laki yang mengatakan bahwa dirinya itu mencintai Rasulullah dan Allah, maka beliau bersabda atau beliau mengatakan ambillah bencana pakir sebagai pakaian. Jadi sudah jelas bahwa kalau memang kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita itu harus rela menerima bencana dan pakir. Nah, sedangkan kita ini paling membencinya. Jadi ketika kita tidak mau menerima ketika Allah menakdirkan bencana atau menakdirkan kepakiran, kita tidak menerima, berarti itu tanda bahwa diri kita itu tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasulullah. Maka dengan demikian kita harus sadar bahwa seandainya hari itu juga kita mati, maka sudah jelas kita itu masuk neraka, akan diazab, akan disiksa. Jangan ingkari hal ini, karena pada kenyataannya kita ini sangat membenci kepakiran dan bencana, sementara Rasulullah menyatakan itu. Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa fakir miskin itu adalah hadiah dari Allah. Jadi kita ini mulai sekarang kita harus menyadari diri kita sendiri, harus mau menghisap diri kita sendiri bahwa ternyata kita ini orang yang tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasulullah. Sekalipun kalimat-kalimatmu menyatakan bahwa aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, selalu berselawat, selalu mengucapkan istighfar, tetapi kebuktiannya kita ini takut dengan kepakiran, tidak nerima dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka itu dusta. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, syarat orang yang mencintai mesti mengikuti dan setia kepada yang dicintai. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah serta setia menemani beliau. Ia begitu cinta kepada beliau ketika sendiri maupun di tengah orang banyak. Sedang kamu, wahai pendusta, kamu mengaku cinta kepada orang-orang saleh, tetapi kamu menyembunyikan hartamu dari mereka. Padahal kamu ingin dekat dan menemani mereka. Jadilah orang yang berakal. Ini cinta yang dusta. Seorang pecinta tidak akan menyembunyikan sesuatu dari yang dicintainya. Bahkan ia akan mengutamakan kekasih di atas segalanya. Sungguh kepakiran selalu menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau bersabda, fakir itu lebih cepat datang kepada orang yang mencintaiku daripada mengalirnya air ke tempat berhentinya. Di sini sudah jelas bahwa orang-orang soleh termasuk Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan fakir. Jadi bukan berarti bahwa menjadi orang soleh itu harus fakir. Tapi di sini orang-orang soleh itu selalu menerima segala ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada dirinya. Dan memang orang-orang soleh ini lebih memilih untuk menjadi orang fakir. Kenapa demikian? Karena mereka sadar dan mereka mengetahui bahwa kehidupan dunia ini menipu. Nah, maka dengan cara itu dia lebih memilih dalam keadaan fakir atau memiskinkan diri sendiri demi kedekatannya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup di alam dunia ini sebenarnya yang diinginkan oleh Allah, manusia itu tidak mengharapkan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, tetapi Allah menyembunyikan hal itu dengan beraneka ragam kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan yang dimana di hati kita, di pikiran kita bahwa hal itu sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan. Padahal kenyataannya itu sesuatu yang menipu.
Nah, ketika kita tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya, kita akan terbuai, terlena dengan keindahan-keindahan duniawi yang menipu ini. Sementara orang soleh sudah memahaminya tentang hal ini, maka dia menghindari tentang gemerlapnya keindahan duniawi. Mereka memilih memiskinkan dirinya, karena dengan cara memiskinkan dirinya, di situ ada kebahagiaan tersendiri yang lebih hakiki, yang lebih sempurna. Maka jangan aneh jika banyak orang-orang soleh tetapi keadaannya miskin. Walaupun memang ada orang-orang soleh yang kaya, tetapi itu sifatnya sudah ditentukan, sudah diinginkan oleh Allah. Jadi ketika si orang soleh ini menghindari kekayaan karena Allah sudah menentukan, maka itu tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindarinya. Nah, lain dengan kita, kalau kita justru sebaliknya, kita lebih mengejar kehidupan duniawi, gemerlapnya duniawi. Sekalipun agama mengatakan hal demikian, tetapi kita tetap kekeh ingin gemerlapnya duniawi. Dan berarti dengan demikian bahwa kita ini menukar kehidupan akhirat demi kehidupan dunia. Maka pantas orang-orang soleh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani selalu mengkritik kita, menganggap kita orang bodoh, orang yang tolol. Kita tidak mau mempedulikan hal itu. Dan katanya sebagian ahli sufi berkata, bala itu memang dikaitkan dengan kewalian, supaya orang tidak mengaku cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dusta, munafik dan riya. Kembalilah dari pengakuan dan dustamu. Tidak perlu kamu risau jika kamu mau datang dengan jujur. Jadi menurut sebagian orang sufi, katanya bala atau bencana atau hal-hal yang seperti itu memang dikaitkan dengan kewalian. Jadi seorang wali itu cenderung atau memang lebih dekat dengan suatu kepakiran atau bencana. Dan katanya itu suatu tanda bahwa dirinya itu mencintai Allah. Dan memang sebenarnya itu sesuatu yang mustahil. Kalau kemewahan dunia ini bisa membuat diri kita lebih dekat dengan Allah. Justru dengan banyaknya harta itu, kita itu lebih sulit dekat dengan Allah. Makanya ada sabda-sabda Nabi yang mengatakan orang yang banyak hartanya itu sulit masuk surga. Bahkan Nabi Sulaiman pun dikatakan paling terakhir Nabi yang masuk surga. Dan katanya, wahai gulam, berpalinglah dari orang-orang munafik yang menentang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang berakal, janganlah mengikuti kebanyakan orang. Mereka tak ubahnya seperti binatang mengenakan pakaian. Ambillah cermin, lalu pandang dan renungkan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu dapat memandang dirimu dan diri mereka. Dan memang sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih jernih, apa sih bedanya kita dengan hewan? Bahkan kalau dipikir-pikir lebih baik hewan. Coba bayangkan, kita yang merasa lebih mulia, tetapi pada kenyataan kehidupan kita itu sama seperti hewan. Hewan mencari makan, kita pun mencari makan. Hewan kawin, kita pun kawin. Hewan tidur, kita pun tidur. Pada intinya kita ini sama dengan hewan. Apa sih yang membedakannya? Yang dibedakannya akal pikir. Tetapi ketika akal pikir ini tidak dipakai, apa bedanya? Justru lebih baik hewan. Kalau hewan mencari makan, asal mencari makan, ketika sudah kenyang sudah, tidak mengumpul-ngumpulkan harta. Tetapi kita mencari untuk makan. Setelah dapat makan, kita sibuk mengumpul-ngumpul harta. Padahal harta yang kita kumpulkan itu belum tentu kita makan. Itu hanya prasangka-prasangka diri kita bahwa dengan cara mengumpulkan harta kita akan lebih bahagia. Itu hanya sebuah prasangka. Yang ada malah kelelahan-kelelahan. Siang malam kita lelah dengan sesuatu hal yang kita kejar itu. Apa bedanya kita dengan hewan? Jadi intinya tidak ada alasan untuk dibanggakan diri kita sebagai manusia selama kita
tidak mampu, tidak mau menggunakan akal pikir, karena pada dasarnya manusia dengan hewan itu sama. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat sama, malah lebih mulia hewan, karena hewan tidak terlalu disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhannya, sementara manusia dirinya disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan. Dan katanya, aku tidak menginginkan kebaikanmu untukku, tetapi untukmu. Aku tidak mengambil sesuatu darimu, kecuali untukmu juga. Sesungguhnya aku tidak memerlukan sesuatu yang aku ambil darimu. Aku mempunyai pekerjaan dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak melihat apa yang kamu bawa padaku, sebagaimana orang munafik yang ria dan pura-pura bertawakal kepada Tuhannya. Aku hendak menggosok hati manusia, penduduk bumi. Jadilah kamu orang yang berakal, jangan sombong kepadaku. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tahu siapa yang baik dan siapa yang buruk di antara kamu. Jika kamu ingin sukses, menurutlah kepadaku. Aku akan membersihkan nafsu, watak, keinginan, setan, dan musuh-musuhmu serta kawan-kawan burukmu. Mintalah tolong kepada Tuhanmu atas musuh-musuhmu itu. Seorang mukmin lebih santai, tidak rakus, dan tidak tergesa-gesa. Hatinya juhud terhadap sesuatu, bahkan nuraninya berpaling darinya dan sibuk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memahami bahwa bagiannya tidak akan lepas, sehingga ia tidak mencarinya. Dia meninggalkan bagian-bagian itu dan meminta supaya datang sendiri kepadanya. Wahai gulam, kamu perlu iman untuk perjalananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pada keyakinan yang meneguhkanmu. Pada permulaan perjalananmu, kamu memerlukan bekal, dan pada akhirnya perjalanan kamu memerlukan iman. Ini bukan sekedar perjalanan ke Mekah. Sementara orang mengatakan perjalanan ke Mekah memerlukan iman dan perbekalan, tetapi perjalanan yang kumaksud ini perlu bekal dan iman pada awal dan pada akhirnya. Diceritakan bahwa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu ketika mula-mula mencari ilmu, di kantungnya ada 500 dinar untuk keperluannya selama belajar. Ia berkata, tanpa uang itu tentu akan merepotkan orang lain. Namun setelah berhasil mendapatkan ilmu dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendermakan semua hartanya kepada orang-orang miskin dalam satu hari dan berkata, kalau langit berubah jadi besi dan tidak menurunkan hujan, dan bumi berubah menjadi batu dan tidak menumbuhkan tanaman, kemudian aku merasa bingung mencari rezekiku, berarti ketika itu aku telah kafir. Jadi begini teman-teman, apa yang dikatakan barusan ini, yang katanya kalau kita belajar di awal pertama kita itu pasti membutuhkan bekal, tetapi setelah kita mendapatkan ilmu, kita tidak lagi membutuhkan bekal. Memang hal ini bagi orang yang belum memahami, belum mengerti, pasti akan aneh dan bertanya-tanya, karena menurut dirinya walau bagaimanapun bekal itu penting. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar tasawuf, sebenarnya itu tidak penting. Bekal itu sebenarnya tidak penting kalau kita belajar tasawuf, karena ketika kita belajar tasawuf, bekal yang kita miliki itu justru tidak boleh kita pakai atau kita manfaatkan. Karena di dalam belajar tasawuf itu, kita itu harus perih, harus berpuasa, harus mengendalikan hawa nafsu. Dan hal-hal yang menyangkut dengan bekal ini tidak ada artinya. Apalah artinya bekal banyak? Karena ketika kita menjalankan itu, kita tidak membutuhkan hal itu. Dan memang ketika kita tidak membutuhkan bekal itu, kita akan dibalas oleh Allah berupa kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan, dan kepasrahan-kepasrahan. Jadi bekal ini tidak ada artinya. Semakin kita pasrah, semakin kita rela dengan kehendak-kehendak Allah, semakin kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu, maka kebutuhan yang dimana kebutuhan itu
di awalnya kita memerlukan bekal agar tercapai kebutuhan-kebutuhan itu, ternyata ketika kita belajar tasawuf dan kita sampai menemukan ilmunya itu, ternyata tanpa bekal pun kebutuhan itu akan datang. Sebenarnya bekal untuk belajar tasawuf itu bukan harta, uang, atau apapun, tapi bekal utama dalam belajar tasawuf itu adalah kesungguhan kita yang benar-benar punya niat yang sungguh-sungguh. Itulah modalnya, harus punya itu. Maka buat teman-teman ketika ingin belajar bertasawuf ke tempat yang jauh, ya mungkin kita hanya butuh ongkosnya saja, tetapi untuk sehari-harinya jangan merisaukan. Kalau seandainya kita berpikir nanti di situ kita tidak bisa makan, tidak gimana-gimana, berarti niat kita datang ke sana bukan untuk bertasawuf, tapi untuk rekreasi. Dan saya yakin ketika teman-teman sudah memahaminya, sudah mengenalinya, sudah mengalaminya, maka teman-teman akan percaya dan yakin dan bisa membenarkannya bahwa bekal itu sebenarnya tidak penting. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika telah hilang kerajaannya disiksa dengan 5 hal. Salah satunya adalah memakan dari pemberian manusia. Sewaktu masih mempunyai kerajaan, dia bekerja dan makan dari hasil kerjanya. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesulitan kepadanya, maka ia dikeluarkan dari kerajaannya dan dipersempit jalan rezekinya, sehingga makan dari pemberian orang. Dia mengalami penderitaan seperti itu selama 40 hari disebabkan peribadatan seorang wanita di rumahnya. Adapun para wali tidak pernah terputus dari kesusahannya, tidak pernah meletakkan bawaannya, tidak pernah sejuk air matanya. Mereka tidak pernah berhenti menerima ujian hingga menjumpai Tuhannya. Perjumpaan mereka ada 2 macam, yakni perjumpaan di dunia dengan hati dan nurani, dan perjumpaan langsung di akhirat, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan. Sebelum itu mereka senantiasa dirundung bencana dan ujian. Harus teman-teman ketahui bahwa ketika di sini ada kalimat para wali tidak pernah terputus dari kesusahannya. Jadi kesusahan di sini pastilah teman-teman akan membayangkan kesusahan yang dibayangkannya sesuai dengan kesusahan yang teman-teman pernah dialami. Nah, sebenarnya kesusahan para wali ini, kalau kita melihat dari sisi lahiriahnya, bahwa memang si orang wali ini susahnya, misal tidak punya harta, hidup sendiri, semacam itulah. Jadi secara lahiriah, hal-hal yang seperti itu ada pada diri seorang wali. Tetapi pada kenyataannya, si orang wali ini hatinya itu gembira, bahagia, dan nyaman. Jadi kesusahan yang dipakai dalam kalimat Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah keadaan-keadaan sesuatu yang minus, yang menurut kita ini keadaan seperti itu dinamai penderitaan atau kesusahan. Tetapi secara batiniah seorang wali ini sekalipun secara lahiriahnya seperti itu, misalnya miskin, sering lapar, tapi dirinya itu terasa kebahagiaan, tenang, nyaman, damai. Dan mungkin hal ini seperti yang saya katakan ini sesuatu yang mustahil bagi teman-teman, karena teman-teman belum pernah mengalaminya. Kalau seandainya teman-teman pernah mengalaminya, ya teman-teman tidak akan mengelaknya, dan itulah kenyataannya. Jadi untuk lebih jelasnya kita contohkan seperti ini. Api itu kan panas. Nah, ketika api membakar teman-teman, pasti teman-teman akan merasakan panas. Tetapi ketika api ini membakar para wali, maka para wali ini tidak merasakan panas. Jadi apalah artinya api ini kalau kita tidak merasakan panas? Nah, begitu juga yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali itu penuh dengan kesusahan,
Ia seperti itu. Memang secara lahiriahnya tertimpa dengan kesusahan-kesusahan itu, tapi dia tidak merasakan susah, yang ada kebahagiaan. Itulah perumpamaannya agar kita lebih memahami. Dan katanya setelah menerangkan tentang nafsu, Ali radhiyallahu anhu berkata, cegahlah ia dari syahwat dan kelezatan, berilah ia makan yang suci, tidak najis, yakni yang halal bukan yang haram. Selanjutnya ia berkata lagi, berilah ia sarapan dari yang halal, agar tidak sombong dan beradab buruk. Ya Allah, kenalkanlah kami denganmu sehingga kami dapat mengenalmu. Amin. Itulah kajian tasawuf yang temanya tentang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.